Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini adalah video presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai musik. Pasti kalian semua pernah dengar kan musik itu apa? Masa dari kecil nggak dengerin musik? Kan kalau misalnya mau tidur mungkin dinyanyiin, ada yang dinyanyiin, atau kita juga sering dengar di Joox, Spotify, di YouTube atau di radio. Kalau mungkin masih punya radio ya. Kalau misalnya sekarang kan radionya udah online atau enggak udah pakai HP. Di sini perkenalkan, saya Aura Lizarna Paramita dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan mengenai seni musik untuk kalian. Nah, di sini musik itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu musik pentatonis atau etnis dan musik diatonis. Musik pentatonis ini seperti karawitan Jawa atau musik-musik Jawa lainnya. Nah, kalau mau tahu karawitan itu apa ya? Karawitan adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui media suara, baik vokal maupun instrumental, yang berlaraskan slendro atau pelok. Kalau vokal itu ya berarti ya dari mulut, kalau misalnya instrumental itu berarti ya dari alat-alat musik. Nah, kalian di dalam sini, nah ingat ya, nanti aku bakal nyinggung lagi mengenai slendro atau pelok ini. Jadi jangan sampai lupa kalau slendro atau pelok itu merupakan laras dari karawitan. Di sini kalian pasti bakal mendengar juga yang namanya tembang. Tembang itu apa ya? Tembang merupakan seni suara yang terdapat di dalam karawitan atau musik Jawa. Tembang ini dalam penyajiannya bisa menggunakan gamelan atau tanpa gamelan. Yang tanpa gamelan itu disebut macapat, teman-teman. Nah, contoh dari macapat ini ada banyak ya. Misalnya sinom, gambu, dandanggula, asmaradana, pucung, pangkur, megatruh, durma, kinanti, mijil, dan mas kumambang. Sedangkan tembang yang penyajiannya menggunakan iringan gamelan disebut gerongan, sindenan, lagu dolanan, dan palaran. Nah, aku yakin kalian pasti nggak asing ya dengan sindenan. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang slendro atau pelok yang tadi udah aku singgung-singgung di awal. Nah, jadi slendro dan pelok itu merupakan laras dari gamelan. Gamelan yang berlaras slendro itu memiliki 5 nada, yaitu 1 dan 2, 3, 5, 6, dan 7. Sedangkan gamelan yang berlaras pelok memiliki 7 nada, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dari karawitan itu juga pasti sama ya kayak yang lain, dia punya unsur-unsur. Seperti yang aku sebutkan tadi, unsur dari karawitan itu ada gamelan, laras, dan patet. Gamelan merupakan alat musik tradisional Jawa, Bali, dan Sunda yang pada dasarnya menggunakan laras, slendro, dan pelok. Laras, kan tadi tuh udah bahas slendro dan pelok. Laras itu apa sih? Laras merupakan susunan nada yang di dalam satu oktav intervalnya sudah tertentu. Jadi sudah ditentukan, jadi kita nggak bisa buat-buat lagi. Lalu kalau patet merupakan wilayah atau susunan nada di dalam laras dan nada-nada tersebut memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai fungsi dari iringan. Nah, fungsi iringan itu apa ya? Sudah jelas seperti namanya, iringan yang berfungsi untuk mengiring. Lalu yang kedua, dia juga bisa menciptakan suasana. Dan yang ketiga, sebagai ilustrasi. Jadi kayak musik-musik latar gitu. Jadi kalau misalnya film horor nih, kita lagi nonton. Nah, jadi suasananya itu kan biasanya didapetin dari latar belakang soundnya kan. Nah, itu ngebantu banget buat menciptakan suasana yang bikin kita merinding. Kita kalau misalnya denger lagunya tuh, kalau misalnya lagunya senang, kita ngerti nih feel-nya dari itu senang. Kalau sedih tuh ya sedih kayak gitu. Jadi itu bisa ada menambah kesan-kesan tersendiri. Lalu yang kedua, maksudnya selanjutnya aku mau ngejelasin mengenai bunyi musik pada tari. Bunyi musik pada tari ini bisa secara eksternal maupun internal. Sesuai dengan namanya, kalau internal itu berarti dari dalam dan eksternal dari luar. Jadi kalau internal ini dari si penari dan eksternal itu dari luar penari. Lalu selanjutnya aku mau menjelaskan mengenai unsur dari seni musik. Unsur-unsur dari seni musik itu ada irama, melodi, dan harmoni. Irama itu merupakan pengaturan bunyi dalam waktu. Irama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu, pada umumnya dengan aksen yang diulang-ulang secara teratur.
Lalu nada atau melodi, serangkaian nada-nada yang kesemuanya merupakan suatu kesatuan arti atau tinggi rendahnya nada, serta kuat dan lembutnya alunan nada yang dapat memberikan kesan emosional. Nah, tadi yang buat penggambaran itu mungkin dari sini ya, dari nada atau melodi. Lalu yang terakhir adalah harmoni. Harmoni merupakan perpaduan dari beberapa nada yang dibunyikan secara serentak atau bersambung, berfungsi untuk mengiringi melodi atau keserasian suara dari dua nada atau lebih. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.